Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wabah-wabah ini, wabah yang menimpa kita, dan semoga kita semua tetap semangat. Di video kali ini saya akan membuat materi, tepatnya ingin merevisi apa yang telah saya upload dari kemarin ya, video materi kemarin, karena ada beberapa masukan, ada beberapa komentar yang itu membangun materinya lebih baik. Ada sedikit kekeliruan kemarin yang saya buat sehingga saya perlu merevisi. Kemudian juga ada yang bertanya kenapa kok saya tidak membuatnya setiap minggu, karena saya ingin membuatnya 2 minggu sekali agar mahasiswa sekalian tidak terlalu berat ya dalam mendownload, kemudian agar materi 2 minggu itu langsung saya gabung jadi satu sehingga lebih mudah untuk dikerjakan ataupun dipelajari 2 minggu sekali, tidak memberatkan dan tidak memberatkan pada kuota tentunya. Nah, kali ini saya akan membahas materi UTS kemarin. Materi UTS kemarin ada sebuah suspensi, inputnya sebuah profil jalan berupa sinus, kemudian kondisi awalnya Z0-nya sama dengan 0,5, kemudian kondisi awal turunannya adalah sama dengan 0, z dot atau z aksen 0-nya sama dengan 0, kemudian dengan parameter yang sudah ditentukan. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya akan membuat penyelesaiannya secara umum agar tidak menentukan salah satu parameter, tapi seluruh parameter bisa dikerjakan. Makanya saya buat secara umum. Saya misalkan Z0-nya adalah sama dengan K0, kemudian Z.0-nya sama dengan K1. Nah, seperti materi sebelumnya, kita modelkan dulu suspensi ini, yang modelnya persamanya sudah kita ketahui bersama, yaitu ini. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Ini modelnya sudah kita ketahui bersama. Kemudian karena inputnya R dot dan karena inputnya R ini adalah bentuk sinus, sehingga persamaannya menjadi ini ya, persamaan umumnya. Saya buat secara umum. Nah, ini sinus, kemudian ini ada B, ini ada F ya, ada F, kemudian ini ada K, kemudian di sini ada F. Oke. Langkah awalnya tetap sama seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu sisi kiri kita lapaskan, sisi kanan kita lapaskan. Hasilnya adalah ini adalah turunan kedua, ini turunan pertama, dan ini yang tidak diturunkan. Kemudian ini yang turunan kosinus dan ini turunan sinus. Ingat di sini omeganya kemarin adalah 1 ya, omeganya 1 karena frekuensinya 1/2pi. Kemudian kita masukkan Z0 dan Z.0-nya. Z0-nya adalah K0, Z dotnya adalah K1.
Ini juga Z0 nya adalah K0. Nah, dari beberapa soal yang sudah saya lihat, dari beberapa jawaban yang sudah dikumpulkan, saya lihat banyak yang masih menginputkan K0 dan K1, K0 nya adalah 0 ya, padahal di dalam soal diketahui K0 nya atau Z0 nya adalah 0,5 meter. M di sini meter ya, meter satuan. Kemudian setelah dilaplaskan, kita pindah ruas, kita kumpulkan mana yang ada variabel Z-nya dikumpulkan, kemudian yang tidak ada variabel Z-nya ini M K0, kemudian M K1, kemudian B K0. Sudah dikumpulkan, pindah ruas. Ini pindah ruas sisi kanan, di sisi kanan. Nah, sudah pindah sisi kanan, kita samakan penyebutnya sama dengan hasil Laplace di sinus maupun di cosinus ini ya. Penyebutnya sama sehingga kita bisa samakan penyebutnya semua. Ini S kuadrat plus 1, sehingga di atas ini yang ini dikalikan S kuadrat plus 1, disamakan penyebutnya. Sudah sama penyebutnya, baru dikalikan S kuadrat dan K0, S kuadrat dengan K1M, kemudian 1 dikali ini dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan FBS dan FK. Nah, kita kumpulkan mana yang S pangkat 3 sendiri, S kuadrat sendiri dikumpulkan, S juga sendiri, kemudian yang tidak ada S nya juga dikumpulkan, sehingga menghasilkan ini. Nah, setelah itu ada ini, ada tersisa ini Z dan parameter M, B, K. Nah, kemudian kita ketahui untuk mendapatkan solusi Laplace, kita harus membuat dalam bentuk Z sama dengan atau Y sama dengan, bergantung dari parameter variabel turunannya. Di sini variabel turunannya Z, maka dibuat Z sama dengan. Nah, ini sudah dalam bentuk ini, sehingga S kuadrat plus 1 dikalikan dengan ini, MS kuadrat plus BS plus K di bawah ini ya. Nah, ini sudah kita buat bentuk seperti ini sama ya. Oke, ini sama, saya hapus salah satu. Nah, saya hapus salah satu. Nah, kemarin ada masukan dari Mas siapa ya? Dari Mas Ahmad Novan. Terima kasih atas masukannya. Karena dalam mencari akar-akar ini, ternyata secara otomatis MATLAB itu membagi dengan variabel M di sini ya, membagi variabel M, sehingga perlu dibuat A-nya di sini 1 dulu ya, dibuat 1 seperti ini, atau M di sini 1, sehingga M-nya di sini perlu dikeluarkan. Ini Mas Novan, terima kasih. Koefisiennya dia bagi dengan 20 dulu. Nah, maka di sini harus M di sini dikeluarkan, atau ya massa di sini dikeluarkan, M ini dikeluarkan, sehingga bentuknya menjadi ini. Nah, agar ini lebih mudah, maka M ini kita pindah ke atas atau dibagi dengan M ya, seperti kata Mas Novan, dibagi dengan M, Ahmad Novan. Nah, dibagi dengan M, bawah dibagi dengan M, atas juga dibagi dengan M. Ini dibagi dengan M, hasilnya M-nya di sini hilang, kemudian ini B per M, ini K per M, kemudian yang di atas dibagi dengan M, M di sini hilang, masanya ini hilang, kemudian M di sini juga hilang, M di sini juga hilang atau 1 ya, dibagi M, hasilnya adalah sisi sebelah sini. Nah, ini yang mengakibatkan kemarin beberapa ada yang salah.
Ini kesalahan umum dari saya ya, makanya dari video ini saya ingin membenarkan, merevisi. Terima kasih Mas Novan atas masukannya. Nah, setelah dibagi M, sama-sama dibagi M, kita tentukan dulu akar-akar ini. Kita cari akar-akar ini. Yang menentukan, paling menentukan adalah akar-akar ini. Akar-akar dari M S kuadrat plus BS plus K, atau karena sudah dibagi M menjadi S kuadrat plus B per M kali S plus K per M. Ini kita cari. Nah, sekaligus di video ini saya ingin menjelaskan ada 3 jenis penyelesaian berdasarkan akar-akar ini ya. Akar-akar beda, akar-akar imajiner, dan akar-akar kembar. Yang saya ingin jelaskan pertama kali adalah akar-akar beda. Untuk akar-akar beda, nah, kita cari dulu akar-akar ini apakah akar kembar atau akar-akar beda. Nah, kalau akar-akar beda sama seperti metode yang saya jabarkan di minggu lalu. Kita buat, karena ini S kuadrat, maka sesuai bentuk ekspansi parsialnya, atasnya adalah AS plus B, konstanta dikali S ditambah dengan konstanta lagi. Kemudian karena beda, sini akar-akar beda, maka ada akar yang pertama yaitu minus lambda 1, kemudian akar yang kedua minus lambda 2. Nah, ini yang kita cari akar-akarnya berdasarkan bentuk ini. Nah, teknik selanjutnya sama, yaitu kita samakan sisi kiri. Untuk mencari A, B, C nya kita samakan sisi kiri dengan sisi kanan. Untuk menyamakan, penyebutnya dibagi dengan penyebut semua ini dibagi dengan S kuadrat plus 1, hasilnya adalah ini. Karena ini dibagi ini, hasilnya adalah ini, S kuadrat plus B per M kali S plus KM. Nah, ini dikali dengan AS plus B, kemudian ini dibagi ini adalah sama dengan S kuadrat plus 1 dikali dengan S min lambda 2, kemudian yang terakhir adalah S kuadrat plus 1 kali lambda 1. Nah, teknik selanjutnya sama, kita kalikan semua ini, dikalikan. Setelah dikalikan dapat semua, dikumpulkan parameter A, B, C, D nya dikumpulkan berdasarkan yang yang ada S kuadrat pangkat 3 nya sendiri, kemudian S kuadratnya juga sendiri, kemudian yang ada S nya sendiri, yang tidak ada S nya sendiri. Kemudian selanjutnya juga sama, dari sini kita buat metrik ya, metrik ini dikumpulkan berdasarkan A, B, C, D nya. Yang atas karena ada A, C, D ya, berarti ini 10, 11, sama tekniknya seperti minggu lalu yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk mencari A, B, C, D nya adalah ini diinverskan, kemudian dikali dengan yang sisi kanan. Ini adalah teknik penyelesaian akar-akar beda. Kemudian selanjutnya adalah akar-akar imajiner. Akar-akar imajiner ini yang banyak tanya, bagaimana kok untuk akar-akar imajiner. Nah, saya kemarin sengaja tidak menjelaskan karena saya berharap ada yang bisa memecahkan, ternyata tidak ada ya. Nah, untuk akar-akar imajiner yang membedakan adalah sisi ini ya, akar di sini ya. Akar di sini dibuat dengan S min R plus omega kuadrat. Dari mana bentuk ini? Dari mana bentuk ini? Kita ambil dari Laplace, tabel Laplace. Nih, kita cari dulu buku kitab dari Pak Erwin Grizik ya. Nah, di bab 6.1. Nah,
kita tahu dalam akar-akar homogen, Nah, kita tahu pada semester lalu di bab 2 itu ada 3 bentuk akar beda real. Ini bentuknya seperti ini, bentuknya eksponensial, akar-akar beda, kembar juga bentuknya eksponensial. Nah, akar-akar kompleks atau imajiner ini bentuknya adalah eksponensial dikali dengan cos. Nah, maka solusi akar-akar imajiner kita sesuaikan di bentuk Laplace-nya juga, itu adalah bentuk eksponensial cos dan eksponensial sin, sehingga bentuk bawahnya adalah S min A kali S min A kuadrat plus omega kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan A-nya berapa dan omeganya berapa? Kita lihat contoh ini. Kita lihat contoh ini. Kita lihat contoh sebenarnya. Nah, kita lihat contoh ini. Nah, kita lihat contoh ini. Ini ada S1, M-nya 1, A-nya 1, B-nya 2, kemudian 401. Nah, apabila ini diakarkan, kita cari akarnya. Root dari 1, 2, 401. Ini menghasilkan akar realnya, bentuk realnya R-nya adalah minus 1, ini min 1, kemudian kompleksnya adalah 20. Nah, supaya membentuk cos sesuai dengan cos tadi, bentuk cos S min A. Nah, ini adalah bentuk realnya, nilai realnya. Ini adalah imajinernya. Realnya di sini 1. Tadi realnya minus 1, maka jadi plus 1, minus 1 maka jadi plus 1, plus 1. Kemudian imajinernya adalah 20, di sini adalah 20. Nah, omeganya 20. Nah, kita tentukan berdasarkan itu. Kemudian contoh lain lagi ada di ini. Nah, ini S kuadrat min 6S plus 18. Maka ya, 1 min 6, kemudian ini 18. Maka ini realnya 3, imajinernya juga 3. Berarti di sini dia menjadi ini min 3, di sini min 3 karena positif 3, omeganya jadi 3. Nah, kita tentukan akar bentuknya berdasarkan dari situ ya. Ini berarti menyesuaikan real R-nya yang ada di akar-akar ini, kemudian omeganya adalah omega bentuk angka imajiner dari akar-akar ini. Nah, ini bentuknya sama dengan sisi sebelah kiri, yaitu pangkat 2. Ini S-nya juga pangkat 2 di sini. Maka bentuk atasnya menjadi CS plus D ya. CS plus D, ada S-nya. Nah, kemudian tekniknya sama seperti yang tadi. Kita
samakan penyebutnya. Nah, sehingga AS plus B dikalikan dengan ini, bentuk ini. Kemudian yang CS dikalikan CS plus D dikalikan S kuadrat plus 1 sehingga menghasilkan ini panjang ini ya. Panjang ini dikumpulkan, yang ada S pangkat 3-nya, kemudian dikumpulkan yang S kuadrat, kemudian yang dikumpulkan yang hanya S saja dan yang tidak ada S-nya. Teknik selanjutnya sama, dibuat metrik, kemudian untuk mencari ABCD-nya diinverskan. Nah, setelah dapat ABCD-nya, nah ini kita bisa pisahkan A sendiri, AS sendiri, B sendiri, kemudian ini juga bisa dipisahkan CS sendiri, D sendiri. Nah, yang membedakan di sini adalah di dalam tabel Laplace kita lihat yang bentuk ini bentuknya adalah S min A, harus sama dengan yang di sini. Yang bentuk cos harus ada S min A di sini. Sedangkan yang kita hasilkan adalah nih CS plus D. Ini satu nilai, ini satu nilai. Sedangkan nilai di atas harus sama dengan S min R. Nah, maka di sini untuk memisahkan yang kanan ini agar sama, maka harus ada pengali. Nah, agar sama karena ini ada S min R, agar sama dengan ini, maka ini adalah C kali S. Kemudian nanti C kali R, C kali min R. Nah, kemudian yang sisi kanan diminta di dalam tabel Laplace adalah hanya omega, maka kita juga membutuhkan pengali di sini ya, pengali di E di sini. Nah, pengali di sini didapatkan tadi sudah ada perkalian antara C dengan S, hadirnya CS. Kemudian untuk mencari E di sini adalah perkalian C dengan min R, ini C dengan min R. Terus kemudian perkalian E dengan omega, E dengan omega. Nah, penjumlahan dari ini dikali ini dan E dikali dengan omega harus sama dengan D, sehingga E di sini nilainya adalah menjadi, ini pindah ruas, min CR, sehingga D plus CR dibagi dengan omega. Ini nilai E nya. Kalau sudah, kita bisa laplaskan. Ini merupakan bentuk Laplace eksponensial cos, kemudian ini adalah eksponensial sin. Nah, ini sudah selesai bentuk imajiner. Kemudian akar-akar kembar. Teknik di akar-akar kembar yang membedakan adalah ini di bawahnya ya, akar-akar bawahnya. Karena kembar dia hanya ada satu akar. Karena hanya ada satu akar, bentuk ini berarti perpangkatan kuadrat. Nah, perpangkatan kuadrat sehingga untuk mencari parameternya ada dua sesuai dengan bentuk parsial ya, ekspansi parsial. Kalau bentuknya perpangkatan diawali dengan perpangkatan tertinggi, kemudian menurun sampai terakhir adalah pangkat 1. Nah, ini atasnya hanya ada C dan D. Selanjutnya sama, kita kalikan ini dibagi ini, hasilnya adalah S kuadrat plus B per M K per M karena dibagi dengan ini ya. Nah, kemudian yang C ini dibagi dengan S min A min lambda kuadrat, karena ini sendiri hasil dari S min A lambda kuadrat, maka hasilnya tinggal S kuadrat plus 1. Ini dari S kuadrat plus 1. Kemudian yang terakhir bentuk ini karena dibagi dengan ini, dibagi dengan S min lambda, maka bentuk ini kan bentuk kuadrat, nah, bentuk sama dengan ini. Nah, berarti ini bentuk kuadrat dibagi dengan pangkat 1, hasilnya tinggal pangkat 1 dan sisanya adalah S kuadrat plus 1. Nah, ini bentuknya sama, dikalikan, sudah dikalikan, dikelompokkan S pangkat 3, S pangkat 2, S, kemudian S dan yang tidak ada S nya. Setelah itu sama,
kita cari ABCD nya dengan MATLAB. Ini diinverskan dikali dengan ini. Nah, sekian. Saya ingin mencontohkan yang imajiner. Nah, ini yang tidak ada ya, bentuknya tidak ada. 10 sama 30 tidak ada ini. Ini 1030 tidak ada. Oke, saya coba ya. Oh, akar beda ini, akar beda. Kalau ini 90. Nah, ini akar-akar imajiner. Akar-akar imajiner ini dihasilkan, yang imajiner dihasilkan lambda, bentuk realnya adalah -5, kemudian imajinernya adalah 5 ini ya. Imajinernya adalah 5. Nah, dari situ didapatkan ABCD nya adalah ini. A nya -0,0800, kemudian B nya ini, C nya ini, dan D nya ini. Nah, sudah dapat ABCD nya sudah dapat, kita tentukan C nya di sini, sudah tahu C nya, maka tinggal menentukan E nya. E nya adalah ini adalah D dikali C min R, kemudian dibagi omega, omeganya 5, hasilnya adalah ini ya, -3. Kalau saya cek dengan cara yang lama, kunci dengan cara yang sama ini, min 1090 menghasilkan nilai yang sama juga. Akar-akarnya -5 dan 5 imajiner, kemudian nilai C nya adalah sini 0,5800 dan -3498. Tadi ini 0,5800 -34984. Kalau kita gunakan cara tadi, nah -34984, 0, C nya adalah 0,58, sama. Sudah saya buktikan dengan menggunakan cara yang lama. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nanti rangkuman atau materi ini, PDF ini, nanti saya akan share sehingga yang minim kuota bisa saja hanya mendownload PDF-nya saja, kemudian yang lainnya yang kuotanya masih banyak bisa mendownload video ini. Sekian, terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.